Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami memohon hikmat dan pimpinan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 35 ayat 11. Maka haruslah kamu memilih beberapa kota untuk menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Yesus, kota perlindungan sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 35 berbicara tentang kota-kota perlindungan yang diberikan kepada orang Lewi dan fungsinya sebagai tempat perlindungan bagi orang yang secara tidak sengaja membunuh seseorang. Pasal ini menggambarkan keseimbangan antara kasih karunia dan keadilan Allah. Kita belajar beberapa hal penting berdasarkan Bilangan 35. Pertama, kota perlindungan adalah tempat yang aman bagi yang bersalah. Tuhan menetapkan 6 kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja membunuh bisa melarikan diri ke sana dan terhindar dari pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan tempat perlindungan bagi mereka yang bersalah, tetapi tidak berniat jahat. Dalam hidup, kita sering melakukan kesalahan tanpa sengaja, tetapi Tuhan tetap menyediakan tempat perlindungan bagi kita. Kita harus datang kepadanya dengan hati yang tulus dan mau bertobat mengakui kesalahan kita. Yang kedua, berlindung di dalam Tuhan dan hiduplah dalam kekudusan. Seorang pembunuh yang masuk ke kota perlindungan harus tinggal di sana sampai imam besar meninggal. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hanya diberikan jika ia tetap berada di tempat yang ditentukan. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, untuk kita bisa mengalami perlindungannya. Hiduplah dalam kekudusan, berarti kita menjauhi dosa dan terus mencari kehendak Tuhan. Yang ketiga, Yesuslah sebagai kota perlindungan yang sejati. Di dalam perjanjian baru, Yesus disebut kota perlindungan bagi kita dari hukuman dosa. Dosa membawa maut, tetapi siapapun yang datang kepadanya akan menerima pengampunan dan perlindungan. Ketika kita merasa bersalah dan terhukum oleh dosa, jangan lari dari Tuhan, tetapi larilah kepadanya. Hanya dalam Kristus kita menemukan perlindungan yang sejati, perlindungan dari murka Allah atas dosa. Bilangan 35 ayat 11 mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mencarinya. Yesus adalah kota perlindungan kita, dan hanya di dalam Dia kita bisa menemukan pengampunan dan keselamatan yang kekal. Sebagai perenungan kita, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai tempat perlindungan dalam hidup kita? Apakah kita tetap tinggal di dalam Dia atau sering menjauh dari perlindungannya? Bagaimana kita bisa lebih menghargai kasih karunia dalam hidup kita? Kiranya renungan ini menguatkan kita untuk selalu berlindung dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau yang senantiasa menjadi perlindungan kami yang abadi. Engkau menyatakan anugerah-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Dan kami bersyukur bahwa oleh anugerah-Mu kami mendapatkan perlindungan yang tetap, mendapatkan satu keselamatan yang abadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.